pagi anak-anak semua, apa kabar? Pagi, Bu. Pagi, Bu. Baik Pagi, ya, Bu. semangat ya sepertinya. Baik, boleh saya absen terlebih dahulu untuk Desmonda, apakah hadir? Hadir, Ibu. Baik, selanjutnya Roger. Selalu, Bu, hadir. Oh, selalu hadir, ya nggak pernah terlambat, nggak pernah tidak masuk ya. Oke, pintar. Selanjutnya Wiwin. Hadir, iya. Selanjutnya Wilson. Hadir, Bu. Baik, terima kasih. Nah, sekarang kita akan belajar. Ada yang tahu nggak nih topik kita apa? Topik kita ini relevan ya buat kita. Nah, topik kita hari ini adalah creative thinking. Nih, izin saya share screen. Ya. Nah, topik kita hari ini creative thinking. Di dalamnya itu kita akan membahas tentang berpikir kreatif, tentang YouTube, dan tentang peraturan-peraturan. Karena kita tidak bisa melarikan diri kita dari sebuah peraturan ya, atau banyak peraturan. Nah, sekarang saya mau tanya nih buat kalian. Kira-kira kalian kalau mencari ide kreatif itu gimana? Kalian itu ngapain atau nyari di mana atau gimana? Berdoa, Bu. Berdoa, oke. Dari sekitar, Bu. Lihat dari sekitar. Yang lain? Nonton YouTube, Bu. Nonton YouTube. Oke, nonton YouTube. Oh, dengerin lagu. Bisa juga mendapatkan inspirasi dari dengerin lagu. Ya, nah sekarang kalau misalnya nih, kalau ada yang menjawabnya, Bu, saya cuma lihat dari Google. Saya ngikutin aja yang dari Google. Kan lagi ngetrennya hal seperti itu, jadi saya ikutin aja. Nah, jangan salah. Kalau misalnya kita hanya berpikir seperti itu, kita tidak punya ide kreatif dari kita sendiri, resikonya adalah kita kalah sama yang namanya AI. Kalian tahu AI yang namanya DALL-E? Belum tahu ya? Nah, saya sharing dikit tentang AI yang bernama DALL-E. Jadi, saya akan pindah tab. DALL-E itu adalah sebuah AI yang dibuat manusia. Itu gabungan ya. Jadi, kalau kalian tahu film Pixar atau film Disney yang dari namanya Wall-E, sebuah robot, dan juga Dali, Salvador Dali. Salvador Dali itu adalah pelukis dari Spanyol, dia yang memulai sebuah art movement yang namanya surrealism. Itu. Nah, jadi DALL-E itu adalah sebuah AI di mana kita saat memasukkan sebuah kata-kata, dia yang akan membuat gambarnya itu sendiri secara visual. Jadi kayak kita nggak usah photoshopping lagi, kita nggak usah pakai Adobe Illustrator segala macam, bisa langsung muncul sendiri. Misalnya saya tulis Roger berenang di pinggir Ancol, muncul nanti ada muka Roger di Ancol gitu. Atau mungkin Desmonda sedang teriak di Dufan gitu. Ini lagi aura-aura Dufan dan Ancol ya di bayangan saya, jadi munculnya seperti itu. Contohnya juga seperti ini. Ada tulisannya an astronaut riding a horse in a photorealistic style. Munculnya seperti ini. Kalau misalnya kita ganti promptnya misalnya bukan an astronaut tapi teddy bears. Teddy bears mixing sparkling chemicals as mad scientists as a 1990s Saturday morning cartoon. Tuh, berubah ya langsung. Jadi istilahnya orang yang cuman ngikutin dari perintah cuman ya udah suruhnya begini saya coba ikutin aja. Nah, kita kalah bisa sama AI ini. Ini juga ya kalau kita mesti photoshopping taruh di sini, AI ini pun juga bisa. Misalnya flamingonya bisa di atas, di air, di bawah, itu bisa. Ini juga sebenarnya ada lagi nih, kita bisa dari yang lukisan yang sudah ada, kita ganti art style-nya. Ya, kita istilahnya kayak fan oleh AI. Gitu. Makanya kita butuh semakin mencari kreativitas dari sekitar kita asah terus kreativitas kita untuk bisa berkembang lebih jauh. Nah, tadi saya dengar tuh ada yang dari YouTube. Ya, jadi memang ya YouTube kita juga cari-cari tutorial, kita cari referensi juga bisa dari YouTube. Makanya saya mau tanya nih, kalian seberapa sering sih akses YouTube, buka YouTube, nonton video di YouTube? Seharinya berapa lama? 12 jam bisa, Bu. Oh, 12 jam. 24, Bu. 24 jam. Tunggu, ini yang saya mau nanya, Roger, kamu tidur nggak sih? Enggak, Bu. Oh, enggak. Oke. Tapi selalu rajin ke sekolah ya. Ini hebat banget ya Saya artinya nggak ya. pernah terlambat, Bu. Ini rahasia Ya saya.
nggak pernah terlambat, nggak masuk, nggak pernah izin, selalu masuk. Tapi bisa 24 jam YouTube, itu out of ordinary ya. Udah doppelgangernya Bu. Nah, di YouTube itu, tapi kita kalau misalnya masuk ke sebuah tempat ya pastinya kan ada aturannya. Nah, jadi pasti pun YouTube juga ada aturan-aturannya. Saya mau tanya nih, kalian mengetahui nggak aturan-aturan YouTube? Kira-kira yang kalian ketahui aturan YouTube itu apa aja? Copyright Bu, copyright. Nggak boleh copyright Bu. Nah, itu sering ya. Jadi kalau kita lihat ada videonya ini sudah diklaim karena copyright atau dan lain-lain. Nah, ya itu terutama ya ada apa Desmonda? Maaf Bu, tapi Ibu belum share screen deh kayaknya. Tertutup ya, mohon maaf. Itu dari awal apa barusan ketutup? Dari yang YouTube. Oh, tunggu, sorry. Tadi artinya mungkin nggak sengaja ketutup ya. Terima kasih Desmonda. Saya buka lagi. Ya, ini cuma logo YouTube sih ya, supaya kita dapat bayangan tentang YouTube. Ya, jadi memang di YouTube itu pun juga ada aturannya, terutama tentang copyright. Kita tahu, kita di dunia industri kreatif, kita nggak mau kan hasil karya kita ditiru orang lain atau digunakan oleh orang lain tanpa izin dari kita atau ya seenaknya aja dan mereka yang sendiri yang mendapatkan keuntungan. Jadi itu hal yang penting ya. Jadi kalian harus tahu betapa pentingnya sebuah hak cipta itu. Tapi bukan cuma itu, ya. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang fake engagement policy. Jadi, kalian itu kalau misalnya membuat sesuatu hal yang kreatif, tentu saja pasti orang yang tertarik dengan hal kreatif itu akan datang melihat, bukan sebuah paksaan. Betul tidak? Ya, orang akan otomatis datang jika kalian bisa membuatkan suatu hal yang bagus. Maka itu kita bisa lihat ya di sini ada kata-kata kalau misalnya YouTube itu tidak mengizinkan jika jumlah view, likes, comments, atau hal lainnya itu bertambah secara artifisial. Contohnya nih, di sini misalnya kalau misalnya kita buat konten, kita masukin di YouTube, padahal kontennya itu nggak harus istilahnya bisa diakses di tempat yang lain, tapi itu sengaja di YouTube supaya menambah engagement seperti view, likes, comment, etc. Itu nggak boleh gitu. Lalu selanjutnya juga nih ada penjelasannya ya. Jelasin di sini, we consider engagement to be legitimate when a human user's primary intent is to authentically interact with the content. Jadi benar-benar kayak saya nonton nih, misalnya YouTuber yang paling kalian tahu, paling terkenal lah ya supaya gampang, PewDiePie misalnya. Ya, kalau misalnya saya nonton PewDiePie ya karena saya mau sendiri. Kayak jujur saya dulu sempat ikutin PewDiePie, terus saya sempat ada fase di mana saya tuh bosen sama gayanya dan lain-lain. Ya, saya berhenti nonton, udah nggak nonton lagi. Terus tiba-tiba PewDiePie itu comeback, berubah kayak lebih oke, ya saya balik lagi. Itu istilahnya kemauan saya sendiri. Nah, di sini juga dibilang, we consider engagement illegitimate, for example, when it result from coercion or deception or when the sole purpose of the engagement is financial gain. Jadi istilahnya kamu tuh maksa, kamu tuh di dalam videonya bilang harus ya silakan komen atau subscribe atau dan lain-lainnya, kamu harus ya kalau nggak nanti saya begini dan seterusnya. Jadi ngancem gitu itu nggak boleh. Apalagi bilangnya silakan boleh diiniin soalnya saya butuh duit ini dan segala macam, itu juga jangan. Jadi itu adalah hak dari si penonton tersebut. Kalian setuju nggak? Setuju ya. Jadi itu istilahnya ya kebebasan kita sendiri. Kita semua masing-masing punya kebebasan tersebut. Ya, jadi itu akhir dari PPT saya. Sekarang saya mau coba evaluasi. Hari ini kalian belajar apa aja sih jadinya? Coba dari Desmonda dulu. Hari ini kita belajar tentang 3 topik. Yang pertama yaitu tentang creative thinking atau berpikir secara kreatif. Kemudian kita mengenal sedikit tentang terms of service atau peraturan-peraturan dari YouTube. Dan saya juga jadi sadar juga, sebenarnya pas yang website DAL itu jujur saya kaget banget bahwa AI itu benar-benar udah sampai sejauh ini gitu ya. Yang orang-orang bilang nanti masa depan bakal kayak gini-gini, enggak, kita tuh udah tinggal di masa depan, we live in future sekarang. Masa depan yang kita pikir tuh sebenarnya sekarang tuh udah mulai gitu, udah mulai terjadi. Dan menurut saya ya kita sebagai manusia, sebagai
orang asli gitu ya, orang makhluk hidup tuh harus ya lebih bekerja keras lagi dan bisa membuktikan bahwa kita tuh mau AI sehebat apapun kita tuh tetap yang membuatnya ataupun kita yang tetap bisa mencari ide yang benar-benar kreatif gitu. Jadi tidak sekedar dengan coding doang, tapi menurut saya ya karena otak manusia tuh sampai sekarang pun masih belum tahu ya takaran itu bisa sebesar apa gitu. Dan menurut saya kita sebagai manusia juga harus lebih bekerja keras lagi gitu aja sih Bu. Ya, betul. Terima kasih Desmonda. Iya ya, kalau misalnya kita ketinggalan dari AI ya sama aja kita nanti kayak orang-orang yang mungkin sudah dialihkan pekerjaannya dengan robot. Kayak sekarang ada fast food restoran yang tinggal pencet-pencet terus tinggal ngambil makanannya, atau mungkin supermarket yang tinggal di-scan langsung bisa beli barangnya, tinggal masukin duit langsung. Itu kan pekerjaannya sudah digeser ya. Makanya kalau kita tidak berpikir kreatif ya kita sudah kalah saing dengan AI yang ada. Kalau dari Roger mungkin gimana? Selain yang di Kastel Monda tadi, kita hari ini juga belajar salah satu peraturan di YouTube, yaitu tentang tadi user engagement, yang berarti kita tidak boleh memaksa user-user yang menonton video kita untuk mengengage, seperti komen, subscribe, atau dengan cara mengancam seperti itu. Ya, itu di YouTube itu mereka bertujuan untuk supaya usernya mengengage dengan kemauan sendiri. Itu Bu. Oke, terima kasih Roger. Ya itu pada dasarnya kita juga belajar hak asasi manusia ya, jadinya nyambung-nyambung ke PKN ini. Oke deh kalau gitu. Terima kasih semuanya untuk hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata yang saya sampaikan. Sampai ketemu di pertemuan kita selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Cut.